Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat question bank atau bank soal. Nah, pertama, Bapak dan Ibu sekalian bisa persiapkan terlebih dahulu bank soal yang akan dimasukkan ke e-learning. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soalnya seperti ini. Perlu diketahui untuk soal pilihan ganda dan soal esai itu berbeda formatnya. Untuk soal pilihan ganda kami sarankan menggunakan format icon, dan untuk soal esai kami sarankan menggunakan format GIF. Nah, kita beralih ke soal pilihan ganda dulu. Pada format icon ini harus diperhatikan yang harus diperhatikan itu pilihannya harus huruf besar seperti ini, A, B, C, dan D. Setelah huruf itu harus ada tanda titik, kemudian spasi. Nah, kemudian setelah pilihan yang terakhir itu harus ada tulisan answer begini untuk memberitahukan jawaban yang benar. Dan pemisah antar soal itu adalah baris, satu baris, Pak Bu. Seperti ini dia, cuma satu baris. Nah, ini saya contohkan membuat satu soal lagi, misal ini pilihannya itu harus huruf besar A misalnya. Pokoknya itu harus seperti inilah tuh susunannya. Nah, setelah pilihan yang terakhir itu harus dituliskan jawabannya. Harus huruf besar semua. Nah, seperti ini Pak Bu. Ini dia nih untuk satu soal dan seterusnya. Oke. Kemudian kita ke soal esai. Ini kami sarankan menggunakan format GIF. Apa itu format GIF? Format GIF itu seperti ini. Ini soalnya. Kemudian di akhir soal itu ada tanda tutup dan buka kurung kurawal. Seperti ini. Nah, untuk pemisah antar soal itu sama seperti format icon untuk pilihan ganda, cuma satu baris. Seperti ini. Oke, ini saya contohkan untuk membuat satu soal lagi. Misalnya ini. Nah, ini harus ada tutup dan kurung kurawal. Seperti ini. Biar terbaca dia menjadi satu soal. Oke. Setelah Bapak Ibu sekalian buat soalnya, ini untuk teks editornya bisa menggunakan notepad bawaan yang ada pada laptop. Ini, yang ini bisa menggunakan notepad++ atau juga bisa menggunakan Visual Code Studio. Oke. Setelah selesai, bisa disimpan menjadi file txt atau teks.
Kemudian kita pindah lagi ke e-learning-nya untuk memasukkan file yang sudah kita buat tadi atau bank soal yang sudah kita buat tadi ke e-learning. Bapak Ibu sekalian, buka dulu salah satu mata kuliah yang mau dimasukkan. Seperti ini. Misalnya ini mata kuliah saya. Klik tanda gear yang sebelah kanan ini. Kemudian pilih more. Scroll ke bawah di course administration. Klik yang question bank. Oke. Nah, untuk bank soal ini tidak terpaut hanya untuk satu bank, satu mata kuliah, tetapi satu akun atau satu e-learning atau satu akun e-learning. Jadi walaupun Bapak dan Ibu sekalian mengimportkan filenya itu di mata kuliah ini, itu masih bisa diimportkan ke mata kuliah yang lain juga. Jadi tidak terpaut pada satu mata kuliah saja. Satu kali import untuk semua mata kuliah yang ada pada akun e-learning. Kemudian klik kategori untuk membuat kategori baru. Ini misalnya saya buat soal UTS. Nah, bank soal ini bisa digunakan untuk pelaksanaan UTS yang bisa juga digunakan menggunakan fitur kuis yang ada di e-learning. Misalnya saya buat namanya soal UTS, baru di add aja kategorinya. Ini sudah jadi subkategori dari ini, contoh bank soal. Kemudian pindah ke import. Nah, di sini dia. File formatnya kita pilih icon format jika ingin memasukkan soal pilihan ganda, dan GIF format jika ingin memasukkan soal esai. Pertama kita masukkan dulu soal pilihan gandanya, klik yang icon format. Yang di general nggak usah inikan lagi. Oh, mungkin ini import kategorinya bisa dimasukkan di sini, soal UTS. Import question from filenya ini kita masukkan file txt yang sudah kita buat tadi. Klik choose file, upload a file, pilih. Ini misalnya ini dia contoh soal pilihan gandanya. Kemudian diupload, kemudian import. Oke. Nah, nanti langsung tercreate 3 soal seperti yang sudah kita buat tadi, baru diklik continue. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini kategorinya sudah masuk 3 soal esai. Maksud saya soal pilihan ganda. Nah, sini sudah masuk 3 soal pilihan ganda. Nah, seperti ini dia. Ini coba kita cek. Nah, ini. Kemudian kita coba masukkan soal esainya. Kembali lagi ke import. File formatnya kita pilih GIF. Kategorinya ini kita buat di soal UTS tadi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian choose file, masukkan
file contoh soal esai yang baru kita buat seperti ini, kemudian diupload, impor. Nah, seperti yang sudah kita buat sebelumnya, di sini masuk 3 soal esai seperti ini. Klik continue. Oke. Sudah ada 6 soal, 3 pilihan ganda dan 3 esai yang sudah kita masukkan. Bisa dicek di sini kategoris. Ini dia, soal UTS. Ada 6 soal. Ini esai, ini pilihan ganda. Dan untuk pengaplikasiannya menggunakan kuis, bisa kita buat dengan cara ini, kita editing dulu, di on kan dulu editingnya. Misalnya di sini saya membuat kuis atau UTS, bisa dibilang di pembelajaran yang pertama. Misalnya di add dulu activity-nya, pilih kuis, baru di add. Nah, misalnya soal UTS. Sorry, tahu juga bisa ujian tengah semester genap gitu misalnya. Deskripsinya bisa kita buat silahkan klik. Oke, ini kita checklist. Cara membuatnya sama seperti di video sebelumnya, yaitu membuat kuis. Timingnya kita atur, ini enable. Open the quiznya bisa disesuaikan, close the quiznya juga bisa disesuaikan sesuaikan dengan jadwal ibu dan bapak masing-masing. Oke, time limitnya ini misalnya 90 menit waktu pengerjaannya. Ini shuffle within questionnya ini yes, optional, bisa dibuat yes, bisa dibuat no. Review optionnya ini kita cek semuanya. Oke, langsung di save and return to course. Setelah kita buat kerangka UTS-nya, kita klik ujiannya, UTS-nya, baru edit quiz. Nah, di sini klik add, terus klik yang from question bank. Oke. Ini pastikan pilih kategorinya di soal UTS yang baru, yang kategori yang kita buat tadi. Nah, ini bisa dipilih soal mana saja yang mau dimasukkan. Misalnya ini yang mau saya masukkan itu hanya soal hanya soal esai. Pilih yang esai tadi, lambangnya seperti ini, pilihan ganda itu yang seperti ini, baru di add. Oke, sudah. Kemudian kalau ingin memasukkan yang pilihan ganda, sama juga seperti yang sebelum, sama juga caranya. Klik add, terus klik from question bank, kemudian pilih soalnya, terus add selected question to the quiz. Oke. Nah, karena di pilihan ganda itu
koreksinya itu otomatis dikarenakan jawabannya tetap atau sama. Tetapi untuk pengkoreksian esai, Bapak dan Ibu sekalian itu harus memeriksanya secara manual. Karena jawaban esai itu tidak bisa kita samakan semuanya. Oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah sepertinya sudah sampai di sini untuk membuat atau memasukkan bank soal, kemudian mengaplikasikannya untuk pelaksanaan UTS atau ujian-ujian yang lain menggunakan fitur kuis yang ada pada e-learning. Oke, saya rasa seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.